Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan total debit pada data curah hujan bulanan. Nah, pada tabel ini debit rata-rata bulanan atau KI dan data curah hujannya sudah tersedia di modul, jadi sehingga kita tuh hanya perlu memasukkan data tersebut ke dalam tabel. Jadi data debit rata-rata atau KI-nya sudah tersedia di modul, jadi kita tinggal masukkan saja nilai yang ada di modul ke dalam tabel sudah kita buat. Begitu juga dengan data curah hujannya sudah tersedia juga di modul, jadi kita tinggal masukkan saja ke tabel seperti ini. Langkah yang pertama yaitu kita bakalan menentukan jumlah hari dalam setiap bulannya nih. Untuk tabel yang ini yaitu jumlah hari atau satuannya telah D. Jadi kita langkah pertama yaitu kita bakalan menentukan jumlah hari dalam setiap bulannya untuk tabel ini ya teman-teman. Tapi di sini saya sudah sudah memasukkan berapa jumlah hari dalam satu bulan dari setiap bulannya, dari bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya hingga bulan Desember. Nah, jadi data jumlah hari ini teman-teman bisa lihat ya di kalender di HP teman-teman masing-masing, berapa jumlah hari dalam satu bulan. Contohnya di bulan Februari, dalam satu bulan di bulan Februari itu ada 31 hari. Begitupun dengan bulan-bulan seterusnya hingga bulan Desember. Nah, setelah jumlah hari dimasukkan ke dalam tabel, kita bakalan menghitung total debit dengan menggunakan rumus yang ini. Saya sudah tuliskan, yaitu rumusnya D dikali 86400 dikali Q. Nah, angka 86400 ini merupakan jumlah detik dalam satu hari. Ini ya teman-teman, saya juga sudah menuliskan keterangannya. Nah, sedangkan Q ini adalah debit rata-rata bulanan dalam satuan meter kubik per detik. Nah, saya juga sudah menuliskan keterangannya di mana D itu adalah jumlah hari dalam satuan bulan untuk tabel yang ini. Dan 86400 itu adalah faktor konversi detik per hari, dan Q bagian tabel yang ini adalah debit rata-rata bulanan. Oke, selanjutnya kita bakalan menghitung mulai dari bulan Januari. Nah, untuk bulan Januari ini diketahui jumlah hari, kita bisa lihat di bulan Januari untuk debit rata-ratanya teman-teman, untuk jumlah harinya. Jumlah hari diketahui pada bulan Januari itu dalam satu bulan ada 30 hari, dan debit rata-ratanya sesuai yang di modul itu adalah 0,10. Maka perhitungannya adalah kita tinggal masukkan nih datanya teman-teman ke dalam rumus tersebut. Rumusnya adalah D dikali 86400 dikali Q, dimana D-nya itu kan adalah jumlah hari dalam satu bulan. Kita lihat jumlah hari dalam satu bulan di bulan Januari itu berapa? Berarti 31. Kita masukkan nilainya 31 dikali 86400 dikali Q. Nah, kini kita lihat pada tabel debit rata-rata di bulan Januari itu ada debit rata-ratanya 0,10. Teman-teman, 0,10. Oke, jadi untuk nilainya udah kita masukkan ke rumus, jadi kita tinggal menghitung. Kita coba hitung menggunakan kalkulator ya teman-teman. Kita bisa lihat sama-sama. Jadi tadi nilai D-nya adalah 31 dikali 86400 dikali nilai Q-nya 0,10. Hasilnya adalah 267,840. Jadi hasilnya ketika kita jumlahkan adalah 267,840. Nah, jadi ya total debit dalam bulan Januari itu adalah 267,840. Nah, hasil ini kita bakal masukkan ke tabel yang ini, yaitu total debit pada bulan Januari, yaitu 267,840. Nah, langkah yang sama kita lakukan untuk bulan-bulan selanjutnya, yaitu bulan Februari, Maret, April hingga bulan Desember. Saya contohkan satu lagi untuk bulan Februari. Di bulan Februari kita masukkan rumusnya D kali 86400 dikali Q. Nah, di mana D ini jumlah hari dalam bulan Februari ada berapa? Ada 28 hari. Dikali 86400 dikali nilai Q-nya berapa? Kita lihat di tabel Q. Untuk bulan Februari itu 0,09. Maka tinggal kita jumlahkan semuanya. 28 dikali 86400 dikali 0,09. Hasilnya adalah 217,728. 217,728. Nah, kita sudah mendapatkan nih total debit pada bulan Februari. Sama dengan sebelumnya, kita masukkan langsung untuk total debit pada bulan Februari itu 217,728. Nah, langkah selanjutnya sama teman-teman, kita bakalan menghitung untuk total debitnya dari setiap bulannya. Contohnya seperti ini ya teman-teman, yang sudah saya hitungkan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Jadi bulan Januari kita sudah dapat nilainya, bulan Februari kita dapat nilainya, Maret juga kita dapat nilainya, hingga dengan bulan Desember hasilnya untuk total debit 482,112. Jadi setelah kita melakukan perhitungan, kita masukkan hasilnya ke dalam tabel bagian total debit. Oke, jadi setelah semua total debitnya dihitung dari bulan Januari hingga Desember tadi, nilainya atau hasilnya tuh dimasukkan ke dalam tabel yang ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu ketika semua total debit dari bulan Januari hingga Desember ini sudah terisi di bagian tabel ini, maka kita bakalan nentuin nih total debit setahunnya. Jadi kan kita sudah mengisi nih total debit dari bulan Januari hingga Desember untuk yang ini. Nah, sekarang kita bakalan nentuin berapa sih total debit dalam setahun itu. Nah, angkanya itu adalah untuk mendapatkan total debit selama satu tahun, kita bakalan menjumlahkan nih seluruh total debit per bulannya itu. Jadi total debit bulan Januari ditambah total debit bulan Februari ditambah bulan Maret, April, Mei, Juni hingga Desember. Jadi tadi saya sudah menuliskan ini total debit setiap bulannya kita jumlahkan. Nah, kita dapat hasilnya itu adalah 1,886,864 satunya adalah meter kubik. Nah, apakah sampai sini sudah selesai kita mendapatkan total debit setahunnya? Jadi belum ya teman-teman. Jadi setelah kita menjumlahkan semua total debit per bulan itu, yang dimana hasilnya adalah 1886,864, kita perlu
membaginya lagi dengan 12. Kenapa dengan 12? Karena jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Maka kita bagi dia dengan 12. Nah, kita akan hitung sama-sama hasil jumlah total debit per bulan dibagi dengan 12. Total debit per bulan yang sudah kita jumlahkan itu adalah 1,886,864 dibagi 12. Hasilnya adalah 157,238,660. Nah, ini adalah total debit dalam satu tahun. Jadi untuk hasil ini kita bakalan masukkan ke total setahun di bagian kolom total debit. 157,238,660. Nah, begitupun ketika kita ingin mencari total curah hujan dalam satu tahun. Jadi kan curah hujan ini, data curah hujan ini kita sudah dapatkan dari modul. Tinggal kita jumlahkan aja 350 ditambah 300 ditambah 275 ditambah 255 hingga 400. Seperti cara kita menentukan total debit dalam satu tahun ini. Nah, dimana untuk itu saya sudah menjumlahkan ya untuk total curah hujan dalam satu tahun itu kan tadi di tabel ini kita sudah mendapatkan datanya, tinggal kita jumlahkan di mana hasilnya itu adalah 2,516 dibagi dengan 12. Kenapa dibagi dengan 12 sama dengan total debit setahun ini? Karena dalam satu tahun kita memiliki 12 bulan. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 209,66. Jadi nilai 209,66 ini kita masukkan ke bagian tabel di curah hujan 209,666. Nah, jadi itu teman-teman cara kita untuk menentukan data curah hujan bulanan dalam satu tahun. Yang dimana tadi langkah pertama kita salin debit rata-rata atau kinya setiap bulan yang sudah tertera di modul dan juga nilai curah hujannya. Nah, langkah kedua kita bakalan mencari jumlah harinya, jumlah hari dalam satu bulan. Nah, dimana untuk data ini kita bisa lihat di kalender HP masing-masing ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langkah selanjutnya kita menentukan total debit dalam satu bulan, yang dimana rumusnya itu adalah D dikali 86400 dikali Q. Jadi kita sudah sama-sama menghitung untuk total debit per bulannya, sehingga kita sudah mendapatkan nilai yang sudah kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Kemudian setelah kita mendapatkan total debit setiap bulan, kita bakalan hitung total debit dalam satu tahun, di mana total debit dalam satu bulan itu kita jumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan hasil 1,886,864 dibagi 12. Jadi kenapa 12? Karena dalam satu tahun kita memiliki 12 bulan, sehingga hasil akhirnya adalah untuk total debit dalam satu tahun 157,238,660. Begitu juga dengan menghitung curah hujan dalam satu tahun, kita jumlahkan dulu nih curah hujan setiap bulan baru dibagi dengan 12 sehingga kita menghasilkan hasil akhir 209,666. Oke, selanjutnya kita bakalan nentuin debit puncak pada 4 daerah, yaitu ada daerah A, daerah B, daerah C, dan daerah D. Nah, untuk rumus debit puncak ini ada KP sama dengan 0,0278 dikali C dikali IP dikali A, di mana C ini adalah koefisien runoff, IP ini adalah intensitas curah hujan, dan A ini adalah luas das. Sedangkan nilai 0,00278 ini merupakan faktor konversi satuan. Nah, untuk menentukan debit puncak ini juga untuk nilai C, nilai IP, nilai A nya sudah kita dapatkan memang dari modul, tinggal kita salin aja dan kita masukkan nilainya ke dalam tabel. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan nilai debit puncak di setiap daerah. Saya contohkan untuk daerah A ya, kita masukkan rumusnya IP sama dengan 0,00278 dikali C dikali IP dikali A, 0,00278 dikali C. Nah, kita lihat C ini nilai C untuk daerah A 0,30, berarti kita masukkan 0,30. Nah, selanjutnya nilai IP nya juga kita lihat di bagian daerah A, yaitu 0,55 dikali A. A nya kita lihat untuk di daerah A yaitu 200, maka kita masukkan ke rumus 200. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan nih, tinggal kita kali 2,0028 dikali 030 dikali 0,055 dikali 200. Kita bakalan hitung sama-sama untuk mendapatkan hasil debit puncak pada daerah A. Rumusnya 0,00278 dikali nilai C nya pada daerah A 0,30 dikali nilai IP nya pada daerah A yaitu 0,55 dikali dengan A pada daerah A yaitu 200. Hasil akhirnya adalah 0,09174. Maka hasilnya tadi 0,09174. Nah, kita udah dapatkan nih debit puncak pada daerah A. Hasil ini kita bakal masukin ke tabel KP ini di daerah A yaitu 0,09174. Nah, begitupun langkah selanjutnya untuk menentukan debit puncak pada daerah B, daerah C, dan juga daerah D. Kita sama-sama hitung kembali dah. Untuk daerah B, masukkan rumusnya KP sama dengan 0,00278 dikali C dikali IP dikali A. Nah, kita lihat nilai C nya pada daerah B 0,30. Nah, IP nya juga di daerah B yaitu 0,75 dan nilai A nya adalah 200. Nah, kita jumlahkan semua ini, kita kalikan sehingga kita bakalan mendapatkan hasil yaitu 0,1251. Untuk kita bakal menentukan untuk daerah D, daerah C teman-teman. Daerah C. Nilai C pada daerah C bakal kita lihat yaitu 0,45. Nah, IP nya adalah 0,775 dan A nya adalah 200.
Nah, sehingga kita bakal mendapatkan hasilnya yaitu 0,18765. Nah, yang terakhir daerah D nih. Daerah D, rumusnya KP sama dengan nilai C-nya atau koefisien runoff-nya di daerah D yaitu 0,65. Untuk nilai EV-nya atau intensitas hujannya pada daerah D yaitu 1,00. Dikali dengan A. Nilai A atau luas das pada daerah D itu yaitu 200. Jika kita kalikan semuanya sehingga debit puncak untuk daerah D kita mendapatkan nilai yaitu 0,3614. Nah, hasil ini kita bakal masukkan, yang kita udah hitung ini kita bakal masukkan ke tabel KIPI ini. Ingat ya, satuannya teman-teman yaitu meter kubik per detik. Kita masukkan untuk daerah B yaitu 0,1251. Untuk daerah D 0,18765. Dan yang terakhir untuk daerah D 0,3614. Oke teman-teman, jadi kita sudah menghitung nilai debit puncak dari keempat daerah ini. Jadi sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. See you.